Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Hari ini hari Kamis, ini tanggal berapa ya? Aku lupa tanggal. Aku juga nggak tahu ini puasa hari keberapa ya, hari ke-13 atau keberapa. Cuman hari ini aku pengennya buka di luar karena masak aku udah agak bosan masak. Aku udah bosan dengan takjil yang itu terus. Jadi aku pengen cari takjil yang beda gitu. Aku biasa takjilnya ya tidak jauh-jauh dari gorengan, es, sirup. Jadi hari ini aku mau jalan-jalan keliling-keliling aja, gak jelas juga tujuannya kemana. Abdullah apa ya karena gabut. Terus alhamdulillah hari ini udara agak mendung, gak seperti hari-hari kemarin. Kemarin itu panas banget dan malam juga kerasa panasnya panas banget. Oh iya, karena sekarang kita PSBB, jadi aku duduk di belakang, suami di depan. Gitu, kita ikutin aturan pemerintah ya. Aku nggak pakai makeup sama sekali. Kayaknya ini vlog tidak jelas, tapi nggak apa-apa karena apa ya? Karena aku pengen nge-vlog. Aku udah lama gak nge-vlog dan bingung bikin vlog apa gitu. Jadi biarkanlah vlog kegabutan ini menemani kalian. Aku mau sedikit cerita ya. Ini kan pemerintah melarang kita untuk tidak mudik. Terus keluar lagi peraturan kemarin bahwa udah bisa lagi mudik gitu. Sebenarnya dilema besar. Aku tuh sebenarnya pengennya mudik, cuman aku takut takut di jalannya itu gitu gimana karena aku sayang sama keluarga aku. Jadi takutnya aku yang membawa virus gitu karena dapat dari jalan. Cuman sedih juga ya, sedih banget malah karena tahun lalu juga aku nggak lebaran di Cianjur. Udah 2 tahun kayaknya nggak lebaran di Cianjur. Jadi aku tuh lebaran di Cianjur, lebaran di Cianjur Kendari, atau lebaran memang di Makassar. Seperti biasa aku mau ke tempat kue favorit aku, yaitu di Holland Bakery. Aku nggak bisa move on dari si Dennis Choco belepotan itu, terlalu enak. Abdullah juga suka kue coklat itu, jadi aku ingin beli, semoga nggak kehabisan. Rute jalan hari ini adalah kita ke Jalan Petarani. Habis ke Petarani kita muter lagi ke Jalan Veteran. Beli bunga untuk Oma. Dia juga kayaknya nggak ini deh. Udah, Abdullah juga pokoknya di rumah udah gabut gara-gara sekolah diliburin ya. Oh iya, kan selama pandemik ini kan sekolah diliburkan ya. Terus Abdullah itu banyak tugas dari sekolah, yang tiap hari itu ada tugas, entah itu tugas menghafal, tugas bikin permainan apa gitu, atau tugas bikin sesuatu apa gitu. Ternyata jadi guru itu tugas bikin mata apa saja. Ternyata jadi guru itu nggak mudah ya. Aku harus butuh kesabaran yang tinggi untuk mengajar Abdullah, apalagi dalam hal menghafal. Ada saja selalu alasannya ya, ngantuk. Kalau menghafal kayak lagu-lagu dia cepet, tapi kalau udah hafalannya tentang mengaji, menghafal surah-surah pendek, dia udah ngantuk, udah banyak sekali alasannya. Yang kadang membuat emosiku kayak kayak meluap-luap gitu. Masya Allah, pokoknya ternyata jadi guru itu nggak semudah itu ya.
Oh by the way, jilbab aku ini nggak benar karena aku nggak bawa jarum pentul. Pokoknya aku bener-bener menghargai gimana itu guru di sekolah mengajarkan anak-anak TK ya. Ngajarin anak TK itu ternyata dibilang susah banget. Karena mungkin kalau dia belajar sama orang tua di rumah, dia ketakutannya itu nggak terlalu takut mungkin ya, atau gimana ya. Mungkin kalau belajar di sekolah itu karena rame-rame gitu, jadi cepet gitu nyerapnya gitu. Tapi kalau di rumah aku bolak-balik ngajarin ini ngajarin itu. Dan yang paling sebelnya itu adalah ketika sesi dia harus nangis dulu. Dia nangis, aku harus tenangin, harus kembaliin lagi moodnya. Ada satu cerita gini ya. Jadi dari sekolahnya itu dia disuruh mempraktekin cara cuci tangan yang baik dan benar gitu. Oke lah, aku bilang kamu harus gini ke Abdullah. Tapi ujung-ujungnya tiba-tiba di tengah-tengah lagi bikin video, tiba-tiba moodnya itu turun. Yang alhasil dia harus nangis dulu. Aku juga nggak bisa paksain kalau moodnya dia udah turun, aku nggak bisa maksa. Memang ya anak-anak itu memang harus dicari moodnya yang benar-benar baik gitu. Aku kasih dia dulu minum, kasih dulu dia permen. Dengan permen mungkin aku berpikir bahwa dengan dikasih yang manis moodnya itu kembali naik gitu. Tapi ternyata itu berhasil. Aku kasih dia dulu permen, kasih dia dulu minum, kasih support terus-terusan, akhirnya bisa dia bikin. Walaupun di tengah video ada pokoknya lucu banget deh videonya. Nanti aku akan upload juga ke seluruh video-video yang aku bikin dengan Abdullah. Jadi video ini hanya bacotan-bacotan aku ya yang nggak jelas itu. Jadi kalian jangan bosan dengerinnya ya, karena memang nggak jelas-jelasnya. Apa lagi ya yang aku mau ceritain? Ini kan puasa sekarang kan kita nggak bisa tarawih ya, jadi kita tarawih di rumah. Terus kan biasanya setiap bulan Ramadan itu aku biasa bikin kunjungan ke panti asuhan bersama teman-teman di pengajian. Tapi karena tahun ini ada pandemik seperti ini, jadi tercancel. Tapi insya Allah kalau bantuannya tidak tercancel. Tapi yang tercancel itu kita pergi ke sananya gitu. Jadi hanya diwakilin oleh beberapa teman gitu. Jadi kalian udah bolong berapa untuk perempuan-perempuan? Semoga yang laki-lakinya nggak pernah bolong ya. Mudah-mudahan puasanya sampai tuntas. Kalau aku setiap Ramadan itu hidupku itu selalu kacau. Jadi hari pertama puasa itu aku haid sampai 10 hari ternyata aku nggak puasa. Ya mudah-mudahan kalian di luar sana puasanya dilancarkan. Jangan lupa kalau jalan kita harus selalu bawa masker. Aku bawa masker tapi aku belum pakai. Masker Abdullah mana maskernya? Dia itu keluar pakai masker, pulang maskernya udah hilang. Udah tahu apa masker sekarang itu mahal banget. Yang mana lebih bagus? Bu, pilih yang mana lebih bagus? Ini ada kayaknya. Kalian kalau buka puasa biasanya pakai apa sih? Terus makanan favorit kalian itu apa kalau misalkan bulan puasa? Kan Makassar ya terkenal dengan es pisang hijau. Tapi selama Ramadan ini aku belum beli pisang hijau. Karena kalau bikin
karena di rumah hanya 2 orang, bikin pisang hijau itu buat aku selalu ribet. Aku belum bisa membuat pisang hijau yang baik dan benar. Aku pernah sekali bikin pisang hijau waktu awal-awal nikah, dan hasilnya itu zong. Jadi aku males bikin lagi. Tapi kalau es palu butung aku sering bikin, karena si palu butung itu kan nggak pakai kulit hijaunya itu, tapi bahan-bahannya semua sama sih gitu. Ada bubur sumsumnya, ada pisangnya, karena gampang. Tapi aku sebenarnya pengen makan pisang hijau. Tapi pisang hijau itu kadang kalau beli itu aku tuh kadang nemu yang enak, kadang ada yang nemu B aja gitu. Tapi pernah sekali aku nemu pisang hijau yang enak banget. Itu pun di Kendari, iparku yang belikan, kalau nggak salah namanya pisang hijau Ananda atau Amanda gitu. Nah itu baru enak bener. Selama di Makassar aku belum nemuin pisang hijau yang enak. Di luar hujan, jadi ada air di kaca. Di sini tuh sebenarnya PSBB ya, tapi heran juga kenapa rame banget. Orang di luar juga rame banget. Dan aku masih ngeliat banyak orang yang keluar nggak pakai masker, sama sekali nggak pakai masker. Entah mereka sudah nggak peduli, atau karena mereka juga bosan, atau memang mereka tidak punya masker, entahlah juga. Tapi pokoknya di sini tuh rame-rame banget. Aku udah beli rotinya dari Holland barusan, aku nggak sempet nge-shoot. Ternyata roti yang aku mau, roti Denis belepotan itu hanya tinggal 1. Aku beli yang Denis Raisin, aku beli molen juga, sama roti keju, sama ada varian baru roti kurma. Mudah-mudahan roti kurma enak sih. Aku kasih lihat ya. Ini yang aku beli. Di kotak bawah itu ada roti-roti lain, atas itu roti molen, dan aku beli air karena aku pengen buka di luar. Buka di luar itu bukan buka di rumah makan ya, tapi di dalam, sambil jalan-jalan di dalam mobil. Anggap saja kita lagi piknik. Tolong kasih tahu aku ide untuk bikin video apa gitu. Sebenarnya aku pengen bikin video aku masak-masak. Tahu nggak, masakan aku tuh enak loh. Kemarin aku bikin semur ayam. Abdullah, makanan masakan ibu enak nggak? Paling mantap di seluruh dunia. Jadi Abdullah itu penggemar berat masakan aku. Apapun yang aku masak dia selalu bilang makanan ibu enak. Entah itu dia hanya memuji atau enggak, atau dia hanya, atau memang betulan enak gitu. Tapi memang betulan kan Dul, masakan ibu enak kan? Betul? Dul suka? Udahlah, dia kalau sudah fokus di HP ya kayak gitu. Jadi aku mau sudahi vlog hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa berpuasa, jangan lupa jaga kesehatan. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Terus berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Semoga si virus corona itu cepat menghilang. Mudah-mudahan kita kembali seperti awal. Semoga Indonesia menjadi kembali sehat, bumi kita menjadi sehat. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.